Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua para netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino di podcast kita Ngoms lah woy. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang produser, arranger, pencipta musik juga, pencipta lagu, ya kan? Pencipta anak. Juga seorang tokoh ya, tokoh masa depan di bidang musik, kalau saya boleh bilang, dan juga di tokoh masyarakat juga, masyarakat Tambra. Loh, masyarakat Rawamangun aja. Dennis Fabian Franklin Nusi. Lo hafal nama panjang gue ya. Ada di absen PSKD soalnya. Gimana kabar Nis? Puji Tuhan sehat. Lu gimana No? Sehat ya? Ya gemukan Nis. Apa? Gemukan. Gua. Oh lu gemukan? Iya. Makan itu ngecret gitu ya. Parah. Ngomong jorok gak enak. Sibuk apa nih? Apa? Sibuk apa? Ngurusin anak, ngurusin istri, membayar cicilan. Sama kan lu juga? Yoi, parah. Pandemi cicilan aman. Cicilan hampir gak aman. Hampir sebenarnya, gak kan? aman. Cuman puji Tuhan kebayar semuanya walaupun telat-telat dikit lah ya. Ya. Puji Tuhan. Lu emang apa nih cicil? Apa yang dicicil? Banyak lah. Banyak ya? Daster emak gua. Pampers anak gua, pampers nyicil anjir. Pak, apa pampers cicil? Astaga. Iya. Parah. Gua mau Gua thank you loh diundang di apa nama podcastnya? Ngoms lah woy. Ngops Lawoy. Ngoms lah woy. Tepuk tangan buat Dino. Sedap. Parah. Gua anggota podcast tapi diundang sama podcast orang. Yoi, jadi saya pinjam dulu ya belajar podcast. Nggak apa-apa mumpung lagi COVID anggotanya. Permisi loh kepada siapa? Om Semi. Semi mandi kan? Kok Semi mandi? Itu siapa ya? Ya itu WL. Oh iya. WL. Sekarang Iya. udah PDT kayaknya. Pria dalam Banyak informasinya ya. Udah lanjut. Gue pengen narik ke belakang dulu nih. Iya. Kan narik ke belakang. Kan baru-baru ini lo launching Napak Tilas. Napak Tilas. Gimana tuh ceritanya tuh sampai lo bisa launching Napak Tilas, prosesnya berapa lama? Sebenarnya konsepnya sama kayak kita ya. Di tengah-tengah pandemi kerjaan ada kadang enggak gitu kan. Cuma maksud gue begitu kita lagi mager nggak ada apa-apa, kita isi pakai apa nih yang berguna, bener gak? Ya kan. Terus gue kepikiran, gue kenapa nggak bikin, orang-orang kan maksudnya ada beberapa kayak musisi yang indie atau apa bikin diary album yang ceritanya kesinambungan tuh dari album satu atau EP mini album satu. Kalau gue lebih ke gue ceritain kali dari awal gue berkarir kali ya. Misalnya kayak awal-awal karir gue ngiringin siapa nih, Pasto, ya kan. Terus yang kedua Tangga, Poplate, semua gitu-gitu kan. Nah itu gue ajak di album. Jadi semua orang yang ada andilnya. Bukan andil sih, maksud gue semua orang yang pernah ngeberkatin gue lah ibaratnya, ngajak gue ngiringin mereka jadi session player gitu kan. Ya gue dapat berkat dari mereka, ya itu yang gue ajak. Wow. Gitu. Makanya namanya Napak Tilas. Napak Tilas. Prosesnya berapa lama? Boleh minum lagi tekilanya? Tekila katanya. Campur. Kenapa? Campur itu. Oh iya, proses. Iya, prosesnya berapa lama? Prosesnya 6 bulan ada kali. 6 bulan. 6 bulan karena ini project sendiri ya. Jadi gua nggak takar target. Okay. Karena gua soalnya ini kan maksudnya pasti butuh budget kan. Okay. Jadi budget yang gue keluarin gue nunggu dari misalnya gue dapat kerjaan apa, berapa persennya gue sisihin buat project itu. Oke. Apa khususnya ini kan apa kayak bintang tamu. Maksudnya ada beberapa teman gue yang kayak Pasto karena awalnya apa namanya berangkatnya kan bareng dari SMA PSKD kan. Itu mereka bagi kemuliaanmu. Apa? Bagi kemuliaanmu PSKD, bagi kemuliaanmu. Mereka nggak mau dibayar. Oke. Gue siapin budget, maksudnya gue buat divisi manapun mau mixing, mastering gue siapin budget walaupun teman-teman gue, cuman maksudnya ada beberapa di antaranya yang nggak usah lah, lu udah bantu gue, bantu kita zaman dulu, misalnya kayak Pasto, ini apa namanya
gantian lah kita yang bantuin lo. Iya, Ini project lo kayak gitu. Oke. Cuman ada juga yang nggak nolak dikasih. Loh, Kenapa gue ketawa ya? masa nolak? Berapa tuh? Berapa paling mahal? Paling sebutnya nggak apa-apa. Soal lo kan, gue nanya ke lo. Paling mahal di satu orang tuh di budget 2 juta. 2 juta. Iya, maksudnya gini, mungkin itu bukan harga normalnya mereka. Gue bilang gini, lo bantuin gue, ini bukan harga normal, cuman maksudnya gue menghargai lo segini. Oke. Dan gue butuh bantuan lo. Toh kalau misalnya nanti kedepannya lo butuh bantuan gue siap. Oke. Gitu, mau lo kasih free atau lo siapin budget, gue siap. Begitu. Cuman maksudnya itulah yang bisa gue siapin. Itu musisi. Ibaratnya kita balik ke zaman dulu, hukum barter. Hukum barter. Hukum barter. Tuh. Cuman tetap gue siapin. Itu musisi, maksudnya lo semua Musisi yang gue siapin. Oke. Ya maksudnya kayak ada satu lagu yang ngisi Echa Sumantri, Oke. ada Ryan Rasunito. Wih, Raya Drasi gokil. Iya makanya Bonar Abraham. Gue kira lo kayak cuman MIDI gitu aja. Enggak ya? 50-50. 50-50. Oke. Karena kalau misalnya kayak Semi kan ada bandnya. Ya, Nah ya. bandnya gue masukin. Oke. Gitu. Itu berarti di luar budget musisinya ya, sessionnya gitu. Ini apa nih? Yang mana? Seminya? Enggak, maksudnya di album lo itu. Tadi kan lo bilang kan untuk yang misalkan tag vokalnya kan ada budget. Iya. Itu di luar sama. Kalau musisi gue siapin. Cuman tentunya nggak segede itu. Oke. Maksudnya itu angka tadi yang gue sebutin yang buat menghargai si artisnya, frontman-nya lah. frontman-nya, Gitu. frontlinernya ya. Bahkan Semi juga surprisingly menjawab yang gue tadi jelasin. Dia maksudnya gue gak mau terima lah, ini buat anak lu aja duitnya. Dia bilang Oke, gitu. oke. Gua Mulia bantuin lu. sekali hatinya. Mulia sekali, ini gue bantuin lo. Dahsyat. Ya maksudnya dari situ kan pelajarannya adalah kalau misalnya lu bikin album terus lu minta tolong gue, kita kan udah kenal dan gue ngerasain ngerangkaknya bikin album Iya, atau iya, iya. mengais-ngais lu detail per detail lu bikin sesuatu yang hubungannya sama seni, susahnya kan minta ampun. Benar. Even lu minta tolong gue nanti akan gue bantuin, tapi 2 hari kemudian gue minta billnya. Gue kasih billnya. Lo, gue suka sih. Ambon manis ya. Gokil. Ini geser-geser mulu nih. Iya makanya gue mabok deh kayaknya. Itu gimana tuh? Apa? Gue dengerin lagu yang apa sih Langit dan Langit dan Hujan. Itu cerita anak lo ya? Kalau langit kan kalau bahasa Inggrisnya sky, hujan rain itu memang nama anak gua. Cuman lagunya ceritanya nggak ceritain tentang anak gua. Oke. Cuman mereknya doang. Mereknya doang. Lagunya sih cuman cerita gimana caranya lu bangkit aja dari keterpurukan. Banyak perumpamaan kayak mendung. Lu nggak harus sedih. Ya, Bukan ya, berarti ya, kalau ya, mendung hati lo gloomy gitu. Yes. Terus kalau hujan bukan berarti takdir lo diterpa sama apa namanya badai-badai gitu, enggak. Gimana caranya lo semangat aja sih sebenarnya. Oke. Terus lo kenapa lo kasih nama anak lo tuh Karena Sky dan Rain? kenapa anak gue kasih nama Sky and Rain? Kenapa ya? Nggak ada sih, nggak ada cerita, random aja. Random. Cuman maksudnya gue kalau bini gue pengen nama panggilannya memang yang Inggris. Oke. Sky, Rain. Cuman mungkin dia punya arti sendiri sih. Misalnya kayak anak gue yang pertama nama panjangnya tuh Ray Damika, Skyla. Oke. Skyla tuh emang nama orang. Oke. Ray itu artinya perempuan. Damika kalau nggak salah apa ya? Perempuan yang kuat. Kuat. Skyla Nusi itu ya bener. kepala suku, enggak apa? Kalau nggak salah bener berarti. Bener. Kalau nggak salah gitu. Ray itu perempuan, Damika itu kekuatan. Kekuatan ya? Iya, kan perempuan yang paling kuat dari laki-laki. Lu tanya, bener gak? Bener. Gitu. Wonder Perempuan Woman. ngandung 9 bulan kita Asli. belum tentu. Asli. Belum tentu kuat. Kalau misalnya lo netizen gak percaya, tes aja. Bikin simulasi, tukang tagih Ambon, tagih perempuan sama laki-laki, siapa yang lebih kuat, Siapa lebih lebih tahan. kuat ya? Iya. Mama ya. Debt The collector power of mata mama lang. ya. Beda ya. Gue nyebut merek nih, gue dicari apa kagak nih podcast lu. Power of mama. Lo tuh apa namanya? Lo tuh pernah sekolah di Papua ya? SD. Tuh selama SD kelas SD. 1 sampai kelas 6. Kelas 3, kelas 1 2 tuh gue kalau nggak salah di Bekasi. Bogor, Oke. Bekasi, pindah-pindah. Itu gimana Karena bokap ceritanya? gua kan pertanahan. Oke. Jadi pindah-pindah, gue ngikutin. Tapi kalau Papua ceritanya lain lagi, bukan karena gue ngikutin bokap, karena gue seumur
gua lahir sampai SD, gua belum pernah ngeliat oma gua, keluarganya bokap gua. Tujuannya gua liburan. Oke. Cuma liburan seminggu 2 minggu, betah. Terus adanya nyeletuk, entah tante gua atau sepupu gua lupa, sekolah sini aja. Oke. Bokap gua langsung mengiyakan, gua dan gua juga seneng banget kan. Seneng maksudnya euforia awal-awal. Begitu udah setahun sih gua buset ngeliat hutan semua, apaan ya ini. Tapi seru. Bokap lu tuh aslinya Papua ya? Enggak, bokap gua Ambon. Oh, bokap lu Ambon. Cuman ada banyak beberapa keluarga gue yang nikah sama orang Papua, terus udah gitu punya lahan di sana. Oke. Jayapura. Jadi tinggal hampir 60% keluarga gue di Papua. Oke. Jadi berarti mereka ngerantaunya ke Papua. Dari Ambon ngerantau ke Papua. Asli Ambon, bukan Asli Ambon ya, bukan Papua ya. Bukan. Gokil. Gitu. Terus lu gimana nih? Udah jadi ayah kan sekarang? Apanya gimana nih? Secara lu ngalamin itu nggak sih shock culture? Shock culture sih kayak, gue ngurus anak nih gimana gitu. Berantem nggak sama istri awalnya gitu kan? Buset, gue berantem. Tapi maksudnya gue coba sabar-sabarin. Karena maksud gini, orang-orang yang udah lebih dulu dari lo kan pasti ngasih nasihat ya. Kayak misalnya, udah ntar punya anak pasti gini-gini doang. Bener ternyata, misalnya kayak bilang cuman 3 bulan doang lo didonder sama bini lu. Cuman maksudnya lu satu sabar-sabar aja, cuman ya, yang kedua jangan ngeluh. Kayak misalnya kultur 3 bulan bayi itu kan jam-jam 2 sampai jam 4 pagi tuh nangis-nangis. Nah lo bangun urusin aja, sisanya udah aman. Terus udah gitu puji Tuhan gue dibantu sama suster sebenarnya sih. Tapi maksudnya suster kan nggak 100% kan. Begitu udah masuk tempat tidur, pas dia bangun juga tetap urusan gua. Nah itu ganti-gantian sama bini gua. Susah sih. Cuman lewat. Puji Tuhan. Ngalamin fase yang kayak gue pernah soalnya ngangkat anak gue kan. Lu ngomongin apa nih? Ngomongin kotoran? Iya. Kalau gue dari awal sih gue minta izin, gue request sama bini gue. Sorry, yang pertama gue kan takut darah. Jadi gue nggak masuk ke ruang operasi. Yang kedua pas anaknya lahir, gue bilang gue ngelihat tokai gue sendiri aja kagak. Jadi gue orangnya jijian. Jadi buat yang itu maklumin. Tapi sisanya dari itu lu boleh kasih ke gue sebagai pahlawan. Gue pernah soalnya ngangkat, tiba-tiba dikencingin. Kalau kencing gue gak apa-apa. Waduh parah sih. Kalau kencing gue gak apa-apa sih, air gitu kan. Iya, kalau udah pup itu ya. Kalau yang udah tokai, buju buset, gue bisa kayak gak makan 2 hari kali. Lu pernah pernah nggak tiba-tiba shock? Pernah banget. Maksudnya kayak bini gue lupa gitu kan. Maksudnya dia lagi tangan kanan yang megangin bayi, tangan kiri apa gitu. Cuman, yang tolong itu dong buangin pampersnya makin buka. Gua ngeliat tuh oncom sama nasi ulam kan. Parah ya. Sama urap. Parah ya. Ya udah gua pakai masker ngeliatnya ke sampingnya gitu. Jadi begitu gua. Gua bilang sih sama bini gua yang cukup yang satu itu aja gua lewat. Gawat. Sisanya udah. Tapi Rati sabar ya malah ya. Kenapa? Rati sabar ya. Sabar nggak sabar sih. Sabarnya kalau misalnya gua punya miss sebagai, maksudnya laki-laki gitu kan, laki-laki kan pasti ada miss-missnya kan. Cuman di satu sisi dia juga nggak sabar-sabar juga. Maksudnya tetap lu harus belajar gitu. Iya. Batak ya. Bang, gila lu. Mulutnya apa? Kayak How to Train Your Dragon kan. How to Train Your Dragon. Gitu kan. Gawat. Segala-galanya Ambon masih bisa takluk ngomong Batak gitu kan. Lu terus lu tuh SMA tuh nih. Sama kan kita. Iya, PSKD. Satu SMA. Yoi. Mantan lu berapa banyak? Anjir, langsung ke situ ya. Nggak penting berapa banyaknya, cuman gue SMA doyan sama yang namanya pacaran sama kakak kelas. Gitu. Lu suka yang lebih mature ya? Lebih mature, lebih ngemong ya. Dikit lagi gue pacaran sama suster. Ngemong. Lu suka yang lebih ngomong ya? Ngomong. Gak tau kenapa gue. Apa kalau orang zaman dulu bilangnya apa ya? Oedipus kompleks ya. Ya kayak gitulah. Gue lebih seneng yang tua berapa tahun dibanding gue. Walaupun istri gue sekarang di bawah gue setahun sih. Cuman pikirannya dia sangat dewasa, jauh dari gue. Gitu. Ngomong di. Kalau apa namanya? Yang paling tua tuh dulu bedanya berapa tahun? Wah sedih loh. Nih kita ngomongin pacaran nih, asmara nih. Ya kan podcast gue suka. Iya. Nanya apa? Sedih loh. Gue pernah umur 20 tahun gue masih di IMI tuh. Serius? Di IMI 20 tahun, pacar gue 32. Serius lu? Iya, pernah.
Gua 12 tahun beda ini. Dan anehnya tuh cewek mau aja lagi sama gua. 12 tahun. Ilmu apa nih? Kenapa? Pakai ilmu apa tuh? Kagak, emang dia nyai doain berondong gua rasa. Dan lama lagi. Itu rekor ya? Rekor. Bedanya 12 tahun ya? 12 tahun. Cuma maksudnya setelah itu nggak itu doang. Maksudnya abis itu yang kayak 10 tahun, 12 tahun ada juga. Oke. Cuman rekornya 12 tahun. Rekornya Di atas itu nggak sekali ada. itu doang. Gitu. Rencana waktu itu gue pengen pacaran sama Titi Puspa. Nggak lah, bercanda. Gawat. Terus lo sekarang tuh kan punya studio kan? Puji Tuhan. Gue sih termasuk yang amazed sih. Maksudnya secara personal gue tuh punya temen yang ya sekarang kita dulu kan tahu ya, zaman kita sekolah kan lo hidup di musik tuh kayak apa sih? Plus orang zaman dulu tuh kayak nggak percaya musik tuh cuman kayak hobi aja gitu kan. Pekerjaan sesungguhnya adalah pekerjaan yang emang berasal dari gelar gitu kan. S1, D3 gitu, iya. Nah, gue tuh pas waktu itu kan yang pas kita sama JTC itu kan main ke studio lu tuh kayak wah gokil Dennis nih, gokil. Sampai adek gue juga bilang, gue kan cerita ke adek gue kan, si Dennis punya studio tuh, oh ya serius lo gini. Terus, nah kan lu kan cerita kan waktu itu kan, budget lo sampai bisa bikin studio itu berapa besar kan? Iya, minjem sama bank. Nah kira-kira tuh lu nyicil berapa lama tuh? 4 tahun. 4 tahun? Ke bank. Udah kelar? Udah kelar. Wah gokil, gila pemirsa. Tuhan. Udah selesai pemirsa. 2017. Gila, gak berasa ya? Sekarang 2021, 4 tahun kan? Iya. Udah. Gak berasa ya? Karena mindsetnya lu menginvest sesuatu yang primer. Yes. Primer kedua, maksudnya primer pertama kan kayak rumah sama keluarga gitu kan. Primer kedua itu kan lahan kerjaan lo kan. Jadi semangat aja nggak kerasa. Udah beres. Udah nggak didebit lagi. Gokil ya? Gokil. Cuman prosesnya gila emang. Lo mau bikin studio lagi? Apa? Mau bikin studio lagi nggak? Kalau gua dikasih berkatnya sama Tuhan, gue pengen studio gue yang itu tetap. Cuman gue pengen nambah ruangan, bikin ruangan take drum. Kan sekarang gua nggak ada kan. Iya. Which is budgetnya sama. Dia bilang katanya 2 kali lipatnya lu bikin studio yang sekarang nih. Gitu. Karena kalau drum kan ekstra semuanya, ekstra kedap, ekstra kabel, ekstra treatment. Dia bilang gitu. Ruangannya juga harus yang kedap banget. Kedap banget ya. Lu mau ada shift jam 12 malam, tetangga juga tetap bisa nyenyak. Iya, benar. Gitu. Lu paling pagi pulang dari itu jam berapa? Kalau zaman gua bujang dari studio. terang ketemu terang. Terang ketemu terang. Cuma sekarang ya gua ada perbaikan pola gitu. Perbaikan pola maksudnya ngaruhnya ke gua juga kan, kalau begitu gua pulang nggak larut-larut, tidurnya bisa early ya. Bangunnya juga bisa ini kan, mikirin anak juga kan. Kalau dulu sih gua nggak peduli. Ya. Mood itu datang jam 11 malam ya gua kerjain. Sikat jam 6 pagi baru beres. Gitu. Terus lo nih kopi bisnis kopi ya sama tiarap juga karena gini. Mau nitip lo padahal. Itu dia. Sekarang kopi gue PO setiap Kamis sama Jumat bikinnya. Jadi kalau begitu lo inget, lo pasang alarm aja begitu Kamis atau Jumat, lo inget aja kopi pesen. Itu dikirimin itu pasti. Itu lo sendiri apa bareng? Enggak, berenam tuh maksudnya 3 pasang. Gua sama bini gua, Bayu, kalau lu kenal kan? Bayu Risa sama istrinya, sama ada teman gereja gua 2 orang. Semuanya teman gereja sih, 6 orang. Bikin kopi sama burger. Burger bikin sendiri tuh? Bikin sendiri. Oh, gua harus nyoba sih. Nah, makanya ntar gua kirimin kopi sama burgernya deh. Suka burger gua. Nah, terus lo di kamera nih, lo promoin. Weh. Nanti gua kasih linknya di bawah. Ya kan, gua kasih linknya di bawah. Jangan merek orang ya. Studio, kopi sama burgernya ntar gua kasih link supaya kalian semua bisa belanja di tempatnya Dennis. Mata gue sayu nih minum ginian. Apaan sih Isya? Tos dulu dong. Oh iya. Gue udah segini aja ya. Haus pak. Lumayan. Jalan kaki dari Kelapa Gading. Begitu no. Gokil. Cuman sekarang semua orang tuh bikin ya. Maksudnya kayak pandemi gitu, orang kan berlomba-lomba cari kreativitas ya. Salah satunya kuliner. Jadi gue lumayan yang panik juga tuh. Gue lagi bisnis kopi. Terus orang-orang kayak broadcast message kan, tolong dong beli makanan gue di pandemi ini, bantu-bantu gue gini. Gue balas aja, gue juga jualan bang.
Saya juga jualan. Saya juga jualan. Aduh. Gitu. Tapi lo kan kopi itu kan sebelum pandemi kan? Lo Sebelum udah pandemi. jualannya kan? Nah, impact-nya pas pandemi barista. Jadi barista gue tuh ada beberapa yang dari luar kota. Oh, Memulangkan diri, bukan diminta pulang sama keluarganya, jangan kalau lagi covid. Oh, jadi barista lu nggak ada yang dan pulang? barista gue terpercaya, bukan maksudnya karena covid, jadi dia harus pulang. Oke. Dan dua-duanya tangguh lah ibaratnya. Ya. Gue kayak mau nyari lagi, kayak males. Yang kedua, gue tanya sama tim gue, ada yang bisa bikin nggak? Dengan sama nih, minimal deket lah, taste-nya. Ya. Bayu belajar, kan ada mesin kopinya di studio gue, belajar. Dan maksudnya pun dia yang bikin awal pandemi malah banyak pesanan. Jadi kayak ada 50 orang. Oh, wow. Lumayan kan? Lumayan banget sih. Lumayan banget. Kopi terenak di daerah Jakarta Timur. Dan studio paling keren di Jakarta Timur. Annyeonghaseyo. Jadi kalian semuanya Jakarta Timur, nanti saya kasih linknya, langsung order. Booking studionya, ya kan? Booking produsernya. Biasa kalau udah promo-promo gini acaranya udah mau habis kan? Belum masih panjang. Nah, Nis, lu kan sering manggung Mas Imi. Jangan serius-serius ya, gue udah chill banget nih. Lu sering manggung Mas Imi kan? Manggung di klub kayak? Klub. Pangsanya 65% klub. Klub ya? Paling parah klub apa tuh? Ngomongin Jakarta luar kota nih. Kalau Jakarta yang paling parah lah, yang hitungannya seksi dancernya sampai Klub ya. 36. Waduh kok. Klub 36 tuh gua ruang tunggunya aja ada bathtub. Ruang tunggu ada bathtub. Bathtub sama spring bed. Buat apaan emang Apa? ruang tunggu? Kayaknya buat main congklak sih. Sama main ular tangga kayaknya. Gawat. Terus gawat. gimana lu? Ya, itu cobaan sih. Buat seorang ayah. Cara nyari duitnya begitu. Istri lu gimana? Bisa, maksudnya lu udah ada deal-dealannya apa gimana tuh kayak gitu? Bini gua sih tetap mendeklar, maksudnya startnya lu bikin gua percaya, kesananya lu juga harus bikin gua percaya. Oke. Ibaratnya kalau kasarnya, kalau misalnya emang gua ke gap, titik gua mau direndang, dimakan sama dia. Enggak lah. Cuman maksudnya itulah, gua juga kayak men-challenge diri gua, lingkungan gua nih digelap nih, ya kan, di ruangan gelap nih, ibaratnya dosa apapun ada nih, seksi dancer, narkoba juga ada di dalam situ kan. Cuman gimana caranya lo tetap terang, asik anjir, bijak banget gue, bener-bener kayak Semi Mandik gue. Gitulah ibaratnya netizen. Ngomong jorok, bandel, nyela orang tetap. Cuman masalah itu gue cut. Sudah. Gila. Jadi kalian harus contoh ya. Contoh Kakak Denis. Jangan sampai nggak di-cut. Kakak Enis. Kalau nggak di-cut bahaya pemirsa. Di-cut. Iya kan? Terus lo kalau biar menghindari hal-hal yang kira-kira mengganggu pikiran lo tuh lo jadi kalau ngapain tuh? Di band gua, anjir nih gue jadi kayak ngorek ini nih, bobrok enggak, bukan ngorek bobrok. Di band gua tuh ada satu yang emang kalau nggak salah asistennya pendeta apa gitu, dia aktivis juga di GBI. Horas, kalau lo tahu, saxophone. Oh ya, tahu gua. Nah, maksudnya pas awal gue married, gue minta sama dia, lo jagain gue. Kalau gue udah masuk parah, mabok, dikasih minum sama tamu, lo tarik gue ke kamar. Misalnya di luar kota gitu kan. Ataupun di Jakarta lo tarik gue ke parkiran, kita langsung pulang abis main. Akhirnya berapa bulan udah jadi kebiasaan, tanpa gue ditarik sama dia, gue bawaannya abis manggung pulang. Atau kalau di luar kota ke kamar. Gitu. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran jelek gitu, wah, seksi dancer kan telanjang tuh kan. Enggak cuma seksi itu aja. Bukan cuma seksi doang. Kalau seksi kan masih ada penutup, ini enggak. Udah selesai transparan. Lu kayak pakai kacamata transparan tuh, kelihatan semuanya tuh. Wih, gitu kan. Gawat. Gue ke kamar, gue ngeliat video anak gue aja, lo udah beres tidur deh. Udah. Emang kalau dulu, kalau sebelum nikah? Apa? Sebelum nikah? Gue ngeliat video tuh seksi dancer. Gawat. Ada videonya nggak? Apa nomornya? Enggak lah, gila. Tapi lo apa? Kalau kayak misalkan ke klub gitu minum? Ya sampai sekarang gue masih minum. Maksudnya gue sama bini gue kalau misalnya lagi weekend gitu, cari bir yuk, cari tequila yuk, dicari. Biar chill aja. Chill, ya. Bikin anak kan chill. Gitu. Beranak cucu kan, berkembang biak. Memenuhi bumi ya. Memenuhi bumi. Gawat, Kidung Agung. Ngerti kagak nih netizen? Wah, gitu. Itu kejadian cuy,
sebelum Kidung Agung itu. Kepanjat buah dadamu kan Kidung Agung. Jadi anak-anak tuh yang nonton parah loh. Anaknya Dino please nonton. Nanti kalau udah 18 ya. Aduh parah. Lu apa namanya, narkoba lu pernah nggak? Pernah. Apa? Tapi nggak berat lah. Inek sama Cimeng tuh narkoba nggak sih? Ya termasuk sih. Termasuk ya. Ya itu doang sih. Lo Itu doang. sering waktu itu? Kalau Inek nggak. Yang kalau Cimeng nyari. Udah sampai nyari. Nyari ya? Bucks nyari. Udah sampai sendiri gitu minjem duit temen. Zaman 25.000 udah dapet tuh. Iya kan? Cariin. Daerah mana? Tadinya gue pengen katem please harus. Kat ya. Tit gitu ya. Siap. Aduh anjir. Lo nanya gue juga kayak provos. Kayak ngorek-ngorek gue. Iya. Iya. Tit gitu ya. Bareng siapa? Apa? Tai. Ada Gue temen-temen tahu gue. orang-orang ini. Yang pasti teman-teman gue juga udah pada ke jalan yang benar, yang bareng sama gue ngebaks, ada sekarang yang udah khotbah, gitu kan, ada yang udah jadi singer gereja, udah aman lah pokoknya lah. Aman ya? Gue yang belum, nggak bercanda. Udah juga gue. Aduh parah. Lo gue inget sih dulu tuh waktu di Kayu Putih dulu ya. Lo kan waktu itu gue Pelayanan bareng lu. Iya pelayanan. Iya. Gue waktu itu ngajakin lo. Random karena ada konser GBI Linggarjati ada konser. Iya. Gue ngajakin lo. Terus si MD-nya siapa, Jeremy ya? Iya. Dia nyariin minta tolong ke lu, gue pengen 2 keyboard. Oh iya. Terus gitu. gue siapa ya? Terus wah. Waktu itu kan kita nge-band juga kan. Pilihannya SMA kan? 2 tuh, lo rekomen gua sama Surun kalau nggak salah. Ya Surun parah. Ya Surun. Cuman Lu teman-teman SMA kita lah. teman SMA kita, ya Surun. Yoi. Cuman abis itu ya udah. Gue inget banget dulu waktu lo dateng tuh rambut merah ya. Rambut merah, anting. Antingan. Gereja mana yang mau nerima? Lu bayangin. Gila. Diomongin gua sama semua gembala. Gak cuma dulu gue diomongin. Asli. Gue kan itu koordinator musik. Iya makanya Depmus. Kagak, gue nggak pernah masuk Depmus. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah gue. Depmus tuh departemen musik, geng. Iya. Jadi Oh, gitu. waktu itu nggak pernah masuk Depmus. Cuman kebetulan di pemuda di youth-nya gue Koordinator musik ya, iya aktivis lah. Iya. Aktivis, iya. Apa ya? Jadi saya deh. Waktu itu kan kita sempat reguler ya. Iya. Kemang ya. Bener. Iya kan. Anjir gue lupa loh. Dulu banget tuh. Iya. Shooter apa gitu. Iya shooter. Iya. Shooter. Gila parah. Sama David. Sama Yuda. Anjir. Sabto. Yoi. Apa kabar tuh ya? Anjir, kita kayak obrolan private ya. Orang-orang ini tahu apa kagak tuh Sabto, David. Gila parah. Kemana tuh orangnya? Lo jelasin dulu siapa tuh orang-orang, lo jelasin. Yuda sih gue masih itu sih Instagram sih masih. Masih ya? Sabto kayaknya gua Sabto kalau nggak salah dia Penta Boys sekarang. Oh gitu. Sama ngajar di Purwacaraka. Oke. Gitu. Gila parah udah lama. Dikit lagi konten lo komen. Itu siapa tuh orang-orang? Konten lo di komen netizen. Oh, musisi muka simpang siur. Musibah. Musisi muka simpang siur parah. Tapi tuh dulu waktu lo pas lo main di pelayanan di tempat gua tuh zaman-zamannya Youth Linggarjati tuh ya. Iya. Itu kontroversi juga sih. Gua. Iya, gua ngerasa karena gua ngajak orang yang out of the blue tuh kayak wah gila nih. Ya lu tau sendiri kan doktrin pada saat itu kan kalau ngerasa gua lu main di pelayanan di gereja itu kan harus ya baju kemeja celana hitam. Iya. Masih ya kan? rada kaku lah. Iya. Sementara gue juga mindset gue gini loh, maksudnya kayak lo ajak gue pelayanan, ayo. Yang penting kan hati gue bukan respect ini gereja karena lu yang ngajak gue, enggak. Maksudnya itu urusan gue sama Tuhan gitu kan. Yeah. Jadi gue di luar mau ngerokok, gue mau minum, gue mau bangor lah ibaratnya. Tapi begitu ada jadwal dipanggil Tuhan gitu kan, ibaratnya melayani Tuhan, ya gue tetap tanggung jawab. Nggak telat, nggak ini, terus giringin kebaktian sampai habis. Gitu. Kalau nggak salah, gue juga lama kan, sampai ada lumayan. Lomba apa Art for Christ ya? Iya. Itu loh, gue lama. Cuman dia gitu, maksudnya simpang siur. Bukan simpang siur. Apa namanya?
kontroversi. Kontroversi. Iya. Gue ngerasa sih. Ya lu bayangin, gue main di gereja, gue rambut gue merah, anting, begitu di luar gereja gue ngerokok. Belum tatoan ya? Belum tatoan. Tatoan ya. Gitu, geng. Lu tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu ya? Kayak gitu tuh kayak apa? Nggak, maksudnya. Ya gue tatoan anting masuk gereja. Kalau iya yang kayak gitu kayaknya udah nggak terlalu Oh maksudnya, kali ya. maksudnya regulasi gereja zaman sekarang. Iya. Mungkin. Nggak Mungkin. sekeras Maksudnya dulu ya. kalau di gua ya orang-orangnya tetap respect lah gitu. Maksudnya lu dari kalangan mana, lu apa kerjaan lu apa sifat lu. Yang penting ya dia pengen lihat hati lu sama yang di atas gitu Yang sih. penting gimana hidup kita aja kali ya. Itu yang ada di mindset gua by the time gua masuk gereja lu. Oke. Maksudnya gue pikir ya penting hati gue kan tanggung jawab sama Tuhan. Jadi gue Benar. mau ngerokok, mau apa namanya, rambut merah, antingan, ya kan cuman tampilannya doang. Sekarang Casing ya? sekarang jadi kayak banyak pendeta yang tatoan, Iya. banyak aktivis tatoan gitu kan. Ya itu kan mungkin ya kita kan nggak pernah tahu ya perjalanan hidup orang ya. Iya itu dia. Ya kan gimana Jadi rohani sekarang ya. Jadi bijak nih Dok nih. Lu jadi pendeta cocok lo no. Pria dalam Tuhan. Pendeta tapi di daerah-daerah Merauke gitu. Kalau nggak Kalimantan. Kompor ya. Perpecahan ya. Cheers. Cheers dulu, cheers. Biar nggak selek, biar nggak canggung. Gitu no. Gawat. Lu kapan mau bikin ini lagi nih? Apa? Album? Kalau album sih gue belum kepikiran. Maksudnya gue pengen biar si Napak Tilas ini dinikmati dulu walaupun belum banyak yang tahu ya. Cuman gue masih zaman-zamannya lo dengerin album gue. Ibaratnya promo sendiri lah gitu kan, bukan promo yang gede-gedean kayak radio gitu. Maksudnya biar ini nyebar dulu lah, biarpun gak gede gitu. Toh pun kalau gue ada rencana, gue tetap berhubungan sama Napak Tilas. Misalnya kayak bikin konten kayak lo nih cuman bentuknya bukan podcast, bentuknya intimate konser, tapi maksudnya nggak pakai penonton. Maksudnya gue live main di situ, cuman tayang YouTube, gitu secara live lagu-lagu yang gue bawain di album. Nanti gue bisa. Nanti kita support pasti dong. Support. Tapi gue kemarin keren deh, maksudnya gue ngeliat di Instagram lo kan, yang sama Maruli apa? Tabu Bolon kan? Gila. Apa tuh? Yang mana nih? Yang lo sampai ada di Times Square itu. Wih, itu mukjizat Tuhan, itu anugerah. Gawat sih. Gawat. Gila, Dennis itu udah sampai Times Square pemirsa. Jadi berangkatnya dari time zone. Ini toko masyarakat Erangel. Pocinki. Lo main juga? Udah enggak. Gila, gue dimarahin bini gue cuy. Gue juga sempat dimarahin tapi gue lawan. Lo punya hobi, gue juga punya hobi dong. Apa gitu. hobinya? Enggak, maksud gue bilang sama bini gue. Lo punya hobi ngapa-ngapain ya? Gue emang hobinya Rati apa? Kan kalau gue hobi musik, cuman musik itu jadi kerjaan. Maksudnya kalau dia tahu gue bermusik berarti gue cari nafkah. Ya kalau orang lain mau hobi motoran, gue masih mending cuman modal handphone sama main game. Bener. Yang penting di rumah. Di rumah. Nggak kelihatan ngalayap. Iya, jadi kan? kenapa gue bertahan sampai sekarang main PUBG, geng? Ya karena gue lawan terus bini gue kalau misalnya dia bilang lu main game lu daripada gue motoran. Iya bener. Gue bilang gitu. Modal lebih mahal. Apalagi Semi baru patah kaki itu. Serius lu? Yoi, main touring motor. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oh Gitu. Tadi gue ngomong apa ya? Erangel. Oh enggak, itu tadi Times Square. Times Square ya. Itu anugerah Tuhan tuh. Itu gimana ceritanya sih? Lu lagu Natal ya? Enggak sih. Sebenarnya itu lagu rohani. Lagu rohani tapi sifatnya universal gitu. Bisa dinikmati siapa aja. Terus yang gua pilih untuk main di lagu ini, gua dan Maruli lah yang milih. Itu bandnya dari Glenn Fredly, Baku Cakar beberapa. Ya mungkin dari situ kadang dia ngelihat lagunya bagus. Mungkin itu yang paling penting, lagunya bagus. Terus menginfluence sama yang di situ sosok-sosok mungkin. Itu jadi ya lo arranger situ ya ya? gua director musiknya di situ. Sadis, Afgan, terlalu. Red langsung naik dong. Kenapa? Red naik dong. Pandemi enggak juga. Enggak juga pandemi. By the way lu kalau misalkan gue nih atau ada orang siapa nih pemirsa yang nonton kan nih Netizen Plus 62 misalkan. Jangan ngomongin harga ya, jangan. Ya, gue
justru itu yang mau gue kulik. Misalkan nih ya. Gila. Misalkan nih, Kak Denis mau dong aku dibikinin musiknya sama vokalnya dibikinin. Budget berapa nih? Lo hitungannya per lagu apa per album apa? Serius gak apa-apa nih? Ya terserah lo, kan gue nanya. Gue kasih simulasi aja bayangan. Simulasi. Tapi yang pertanyaan lo, gue kan pekerjaan gue 2 divisi. Siap. Musik produce sama vokal produce. Oke. Jadi lo pertanyaan lo buat yang mana nih? Dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Yang pasti gini simulasinya. Karena gue punya studio, yang pasti lo harus siapin budgetnya adalah studionya. Karena studio gue hitungannya per jam. Oke. Ya kan. Terus udah gitu di luar gue punya tim untuk editing vokal. Maksudnya kayak lo rekaman gitu kan. Oke udah bagus, cuman kan maksudnya belum perfect. Misalnya kayak tempo, itu maksudnya touching finalize touchingnya tuh di editing gitu kayak tempo, pitch sedikit-sedikit dibenerin supaya jadi sempurna pas keluar single atau album kan. Nah itu yang harus lo siapin budgetnya buat editing. Terus kalau misalnya musik produce itu lu lebih banyak lagi step-stepnya. Ada arrange, take vokal, editing lagi sampai mixing mastering. Apalagi kalau misalnya lu sebagai penyanyi atau sebagai artisnya yang meminta gua untuk produce projectnya, lu punya niat gue pengen pakai session dong. Jadi gue nggak mau MIDI nih. Gambaran musik gue nggak mau, gue pengen ngeband. Terus yang lo pilih pengen sosok gitu, misalnya drumnya sosok, gitar sosok, bass sosok. Kalau keyboard kan, karena gue keyboardis gue yang ngisi kan. Nah itu yang lo harus siapin budgetnya. Range-nya kira-kira dari yang misalkan yang paling standar deh, range-nya berapa? Ada. Ini di yang mana nih? Vokal apa musik? Kan kadang-kadang dari vokal. Vokal. Range-nya masih di maksimal di 5. 5-an. Masih di 5. Kisaran 5 ya. Kisaran 5. Itu dengan dengan step studio, gua sebagai vocal director sampai editing. Oke. Gitu. Kalau the whole thing sampai music juga? Music juga kisarannya antara 15 sampai 20. 15-20. Ini per lagu ya? Per lagu. Durasi berapa menit untuk lagu? Bebas. Kalau 2 hari? Jangan lo kasih gua lagunya, bikin dong yang seminggu. Jadi lo seminggu bangun tidur ada terus tuh lagu tuh. Jadi begitu di Senin nih, Selasa lo baru denger verse-nya doang. Hancur. Minggu nanti baru ref. Jangan. Mendingan lo bunuh gua. Parah itu. Udah ngantuk-ngantuk tuh pasti. Makanya gua ngerjainnya juga enggak apa-apa, gua enggak mau terima duit lu. Bisa ke SM gimana? Apa? SM. Boleh deh. Paksa-paksain deh. Gak apa-apa, langsung baik. Nyinek deh. Nyimeng deh. Anjir, balik lagi. Gokil. Aduh. Sorry abis nih minuman. Aduh, biar chill. Maksudnya abis. Entar tambahin lagi ya. Iya dong. Oke. Terakhir ini Nis. Ya. Lu kan nggak terakhir juga sih. Maksudnya kayak labil. Lu produser DRG. Poplate. Poplate udah tenggelam. Kenapa bisa? Udah hilang, maksudnya udah gak ada juga orang-orangnya. Oh udah gak ada. Ya, tapi yang pertama Poplate. Maksudnya yang ngeband ya? Ngeband Poplate. Ngeband, DRG. Lu sebagai produser tuh kayak apa sih? Kirana tuh lo produser? Cuman gue gak ada dalam situ, maksudnya gue di belakang layar aja. Oh, oke. Kalau kayak Poplate yang di RG kan gue involve juga kan. Ya. Challenging-nya apa sih kalau jadi produser tuh? Kayak misalkan lo kan waktu itu kan yang gue tahu Kirana nih, ya kan. Gue suka banget sama lagu-lagunya. Iya. Soalnya gue bikin ada playlistnya lagi kan. Oh gitu, oke. Kan pernah gue kasih tahu. Terima kasih. Enggak, gue pura-pura surprise aja depan kamera. Iya. Wow, puji Tuhan. Iya kan, gue seneng banget soalnya maksudnya. Challenging-nya apa sih produser? Challenging-nya? Hal yang paling pertama, gimana caranya lo bikin beda sama yang lain. Maksudnya gini, begitu lo ngelakuin sesuatu tujuannya ngekor gitu. Misalnya kayak zaman sekarang kita ngomongin Korea nih. Oke. Itu 2 pilihan. Misalnya lo ngekor gitu kan, 2 pilihan, bisa berhasil bisa enggak. Oke. Pun berhasil,
pertanyaannya lama apa enggak eksistensinya gitu. Tapi kalau misalnya the real challenging sebagai produser inovasi. Maksudnya waktu demi waktu lo mikirin gimana caranya supaya beda. Ya pasti lo nggak mau dibilang plagiat dong. Yeah, Pun kalau plagiat maksudnya orang pasti mikir oh ini ada warna-warna si ini, tapi nggak plek. Ya kayak gitu sih gua. Oke. Ya pusingnya di situ. Maksudnya ini kita nggak ngomongin musik ya, kita ngomongin semua paket. Kayak look, terus ada hubungannya sama video misalnya, videonya konsepnya kayak gimana, itu sih yang challenging. Kalau di industri musik Indonesia nih, kalau menurut lo tuh challenge-nya apa sih? Soalnya nih gua kan kebetulan kan sering megang konser Korea nih, dan buat gua tuh konser Korea tuh kayak udah apa ya? Lo tuh dari A sampai Z tuh bener-bener dipikirin mateng tuh. Jadi nggak cuma dari segi musiknya aja, tapi sampai ke visualnya, gimana konsernya, ngedance kayak gimana, wah itu gokil sih. Maksudnya kalau di Indonesia sendiri, menurut lo tuh challengingnya tuh kayak gimana sih? Biar sekiranya kita bisa setidaknya sama lah sama yang K-pop itu. Challengingnya ya, kalau lo mau compare Indonesia sama Korea ceritanya? Iya. Disiplinnya sih kalau gue bilang. Disiplinnya. Maksudnya gini, kalau di Indonesia mungkin orang lahir sebagai seniman. Seniman itu kan maksudnya kurang lebih ya moody. Maksudnya dia tahu kapan atau dia ngerasa kapan dia harus berkarya. Maksudnya kalau di Korea yang gue tahu ya, kalau yang gue tahu itu mereka bisnis, investasi dari kecil, dari lahir atau dari balita gitu udah dikasih beasiswa. Untuk di-treat nanti nih anak jadi artis. Ngerti kan maksudnya kayak yang lo bilang tadi look itu bahkan sampai operasi kan, bukan operasi muka doang, operasi tulang kaki biar sama tinggi, sampai kayak gitu kan. Jadi lo kalau misalnya tahu informasi di Korea banyak yang bunuh diri itu karena sistemnya mereka kan investasi. Jadi duit yang mereka keluarin tuh harus ibaratnya dua kali menghasilkan lebih dari BEP. Jadi kayak kita bikin grup nih, namanya grup apa ya? Grup Tequila Korea nih gitu kan. Gede banget. Itu kan pasti disupport kan. Maksudnya itu yang support tuh brand gede. Nah, begitu si grup Tequila ini tenggelam, bibit-bibit di sekitarnya muncul, misalnya ada grup Manson, grup whisky, kan jadi saingan kan. Nah, itu kalau nggak salah, lu nggak menghasilkan apa-apa, lu pernah menghasilkan terus menjadi tidak menghasilkan, kalau nggak salah pecat hukumannya, gitu. Kalau kita kan nggak ada apa ya, nggak ada target, target apa-apa. Maksudnya gini, lu nggak berhasil sama single lu, kita bikin lagi. Kalau di sini gitu, kalau di sana nggak berhasil sedikit pun pecat. Makanya kalau lu dengar banyak kejadian bunuh diri ya gara-gara itu. Dan mereka eksploitasi disiplin di sana. Jadi gue udah keluarin duit ini, ibaratnya kayak lu sama gue cari sponsor nih, misalnya kita sebut merek deh, Samsung sama apa merek Korea, Hyundai. Ya, sama Hyundai. Lo support gue, perusahaan label gue untuk membuat satu project girl band, gitu. Bukan cuman lu sebagai produser di Donder supaya grup lo ini berhasil, tapi si perusahaan ini apa yang lu bisa lu jamin mereka dapat apa dari penghasilan si grup, gitu. Jadi maksudnya jadi kayak ada dua pintu yang lu ngerasa di Donder untuk menjadi apa, menjamin keberhasilan si grup vokal ini, gitu. Bedanya itu, maksudnya bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Kalau kayak di sini kan nggak, lu dari kecil juga lahir serah lu mau jadi musisi kayak, lu mau jadi PNS kayak. Kalau di sana tuh udah jadi kayak apa ya, tentaranya ibaratnya udah kayak lu army, fabricated sedemikian rupa supaya at the end-nya bisa lu jadi artis gitu ya. Gitu. Beasiswa lo bayangin. Iya, benar. Gitu. Lu terakhir nih, ini benar terakhir nih. Lu ngerasa itu nggak sih? Maksudnya kan sekarang nih yang namanya talenta muda banyak banget nih. Maksud lu nanya pertanyaan lu insecure?
Sangat. Bukan insecure sih sebenarnya. Bibit-bibit muda gitu. Bibit-bibit muda. Iya. Lo Insecure. insecure ya. Insecure. Tapi kira-kira apa yang bisa membuat lo tetap bertahan apa? Gue baru ngobrolin ini kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu sama temen gue. Jadi gini ceritanya, gue tuh pernah punya rencana sekolah di luar. Cuman pilihannya 2, antara sekolah atau bikin studio. Oke. Nah akhirnya kenapa gue memilih bikin studio, karena gue pikir kalau gue sekolah di luar, which is 4 tahun gitu kan, itu kalau misalnya benar semua nilai gue. Kalau nggak kan ngulang bisa ada expand waktu kan. Networking yang udah gue bangun hilang. Iya kan? Jadi gini, kalau misalnya lo nanya sama gue insecure apa enggak, mungkin yang di bawah-bawah nih, di bawah junior-junior gue berarti jago-jago asli. Itu prodigy sih kalau gue bilang. Cuman maksudnya Parah sih jagonya. mereka jago secara skill, secara networking belum kebentuk. Networking sama wisdom kali. Ya mungkin. Maksudnya kalau kita mau ngomongin rohani ya wisdom sama rezeki nggak ketukar kan, itu tetap ada kan. Cuman kalau misalnya kita mau ngomongin teknis, si junior ini modalnya skill yang jago banget. Cuman maksudnya nggak cuman itu. Kalau mau hidup di industri, karakter juga. Iya, satu karakter, yang kedua yang gue bilang tadi networking. Maksudnya kayak gua nih pertama kali kenapa gue bisa maksudnya nge-arrange lagu orang atau buat musik orang, gua awalnya nggak langsung. Gua jualan secara kasar ibaratnya. Kayak misalnya taruhlah siapa artis gitu kan yang emang gue udah kenal deket, terus gue bilang, lo boleh nggak gua aransemen satu lagu, lo nggak usah bayar. Lo kalau suka lo boleh gak bayar juga, 2 pilihannya gak usah bayar. Tapi begitu lo suka, lo ngomongin lagu kedua, kita ngomong bisnis. Tapi awal-awal lo gak usah bayar. Jadi kayak free sample dulu lah ya. Iya. Kalau misalnya lo gak suka kan emang berarti ada kekecewaan kan. Ngapain gue nawar-nawarin. Tapi pun gue punya bergening, lo gak usah bayar. Toh gak dipakai juga gak apa-apa. Sama halnya sama kayak gue direct vokal gitu kan. Gue bilang, lo boleh gak, sini gue coba deh, gue direct vokal, lo gak usah bayar, gue backingin di single lo. Tapi kalau suka, ada next project kita ngomong bisnis. Gitu jualannya gue. Gak langsung juga. Maksudnya Indonesia tuh lebih cenderung sama sugesti brand. Misalnya kayak kita ngomongin produser gitu ya. Yang baru-baru misalnya kayak siapa sebut satu nama A gitu kan. Terus segitu harganya, kenapa gak gue pakai Andi Rianto aja? Gak jauh beda gitu, sugesti brand. Tapi ada juga maksudnya artis-artis yang mentalnya seniman, maksudnya dia pengen coba, gue pengen lihat nih musisi-musisi baru kayak apa sih. Kayak gitu. Misalnya kayak sekarang kan yang lagi naik Lale Ilmanino tuh, pencipta lagu kayak gitu ya, which is bagus. Kayak gitu. Lo nulis lagu juga? Kenapa? Nulis lagu. Baru sih. Baru banget. Yang di Nampak Tilas ada lagu lo kan? Semuanya lagu gua. Gitu. Lagu lo semua. Lo kalau jual lagu pernah? Kenapa? Jual lagu pernah? Pernah banget. Yang lo denger, kalau lo pernah denger pernah nonton film Mili Mamet. Soundtracknya 2 lagu gua. Yang dinyanyiin Jazz. Mili Mamet pemirsa. Sadis Dennis. Cheers dulu dong, biar gak slack, biar gak canggung. Dennis Febian Franklin Nusi pemirsa. Panjang. The one and only. Gitulah. Thank you Nis. Thank you gue yang diajak di podcast lu lah. Gawat, thank you nih udah datang. Enggak sih, itu enggak seberapa sih nilainya. Tekilanya. Enak ya? Enak banget gila. Sampai nambah parah. Salam buat jadi pengen kawin lagi. Enggak, maksudnya kawin lagi sama istri gue di rumah. Oh iya. Kawin. Gimana? Siang-siang bolong tapi ya. Anjir. Thank you Nis. Thank you Dino. Salam buat Rati. Sama-sama. Salam buat kerabat gue. Istri lu kan Ambon juga kan. Salam buat kerabat gue. Siap. Gitu. Thank you. Thank you man. Oke, jadi pemirsa itu aja podcast kita hari ini bersama Dennis. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap di podcast kita Ngom Slawoy. Dadah. Ngom Slawoy. Seru men. Nggak kerasa sejam. Thank you.